mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio Misteri Nini Pelet. Siapa itu? Siapa? Aku. Datanglah. Datang. Dewi. Misteri Nini Pelet, sebuah kisah sensasi kemisterian Gunung Ciremai di seputar Linggarjati pada abad ke-14, di mana muncul makhluk siluman ular berkepala manusia yang konon jelmaan nenek tua pengobat keluarga keraton Kesultanan Cirebon kala itu, bernama Nini Pelet. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode pertama dengan judul Purnama Berdarah. Naskah disusun oleh Ari Hidayat, teknik dan montase Moko ACB, dengan sutradara Dian Pertiwi. Dalam seri yang ke-11 ini didukung oleh para pemain Irene sebagai Dewi Sumbi, Mogan sebagai Raga, Restu Singgih oleh Bambang Jeger, Chris Urspon sebagai Jail Singgih, Wenda Lubis sebagai Bedok, Harry S sebagai Askom, dan Hastin Atas Asi pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Pada bagian yang ke-10 telah dikisahkan bahwa Raga yang dalam perjalanan menuju ke Gunung Kidul, malam itu dia tiba di suatu tempat ketinggian. Dan di tempat itu pula, Raga melihat seberkas cahaya yang dilihatnya sebagai penerangan lentera dari dalam sebuah rumah bertingkat tua. Raga lalu menuju ke rumah tua itu. Rumah bertingkat besar sekali. Rumah siapa ya? Nampaknya rumah itu angker. Aku akan mendekati pintu masuk halaman rumah itu. Pintu halaman rumah ini tertutup. Bagaimana aku bisa masuk? Pintu ini besar dan tinggi sekali. Ujung atasnya berjeruji besi-besi tajam. Tidak mungkin. Aku harus melompat atau memanjat pintu itu. Pintu halaman itu terbuka sendiri. Aneh. Sebaiknya aku cepat-cepat masuk. Ini pasti pintu masuk ke dalam rumah ini. Tapi pintu ini tertutup rapat. Pintu itu terbuka sendiri. Aku akan masuk. Oh, besar sekali ruangan dalam rumah ini. Pintu itu tertutup. Pintu ini terkunci. Mungkin penghuni rumah ini yang mengunci dari luar. Sebaiknya aku tunggu saja sampai pemilik rumah ini datang. Itu ada lampu minyak bertengkar di atas meja. Rupanya lentera ini yang tadi aku lihat seperti cahaya dari luar sana. Itu ada sebuah kamar. Ini besar sekali. Pintunya terbuat dari ukiran kayu. Tapi kenapa rumah sebesar ini kamarnya hanya satu? Apakah pemilik rumah ini hanya seorang diri? Siapa sebenarnya penghuni rumah tua ini? Itu ada tanjakan menuju ke atas. Tampaknya tanjakan ini sebagai penghubung jalan ke atas. Itu ada ruangan di atas sana. Oh iya. Rupanya tanjakan ini untuk menuju ke ruang atas sana. Aku akan melihat ke atas sana. Tanjakan ini banyak sekali sarang laba-labanya. Hampir di setiap jalan tanjakan ini dihinggapi sarang laba-laba. Sepertinya tempat ini tidak pernah didatangi orang. Ya,
Nampaknya dari keadaannya yang kotor begini. Raga terus menaiki tanjakan itu dengan pikiran-pikiran penuh keheranan. Dan ketika dia tiba di atas tempat itu, sebuah ruangan. Besar sekali. Dan banyak kamarnya. Kamar-kamar siapa itu? Jadi penghuni rumah ini tidak seorang diri. Iya, penghuni rumah ini pasti banyak sekali. Iya, itu tampak dari kamar-kamar itu. Aku akan mencoba untuk masuk ke dalam kamar itu. Tapi kamar yang mana yang harus aku masuki? Dan itu saja. Itu yang paling besar, yang berada paling depan itu. Aku akan ke sana. Iya, pintu kamar itu tertutup. Bagaimana aku bisa masuk? Pintu kamar ini terbuka sendiri. Aku akan langsung masuk saja. Kamar ini wangi sekali. Ya, kamar ini wangi dengan bunga. Barang-barang di tempat ini tampaknya bagus-bagus sekali dan penuh dengan ukiran. Ya, tapi sayang, banyak dihinggapi sarang laba-laba dan kotor berdebu. Hai, ini seperti tempat air. Ya, benda ini pun bagus dan berukir. Benda ini berisi air. Tapi air apa ini? Rasanya dingin sekali. Kebetulan sekali aku haus. Baiknya aku minum air ini. Segar sekali air ini. Tapi aneh. Air apa ya? Pintu kamar itu tertutup sendiri. Aneh. Pintu itu tertutup. Kenapa tiba-tiba kepalaku terasa pusing sekali? Setelah aku minum air itu, kenapa kepalaku berat begini? Aku ngantuk. Raga akhirnya tertidur di lantai kamar itu setelah dia merasakan pusing dan ngantuk. Dan itu dirasakannya setelah dia meminum air yang dia temukan di kamar itu. Sementara itu, di depan rumah Dewi Sumbi yang berwujud ular berkepala manusia itu, dia nampak baru tiba di rumahnya. Aku sudah sampai ke rumahku. Aku sudah berada di kamarku lagi. Kini pikiranku sudah tenang. Karena tugasku dari Nini sudah selesai. Hari sudah hampir pagi. Kini wujudku berubah kembali seperti semula. Aku akan melihat wajahku di cermin itu. Wajahku cantik kembali. Ya, kini seluruh keadaan diriku menjadi seperti semula lagi. Ya, ini semua karena sudah janji Nini padaku. Bahwa setiap malam purnama, wujudku akan berubah menjadi ular berkepala manusia. Hingga menjelang pagi hari, wujudku akan berubah kembali menjadi muda dan cantik lagi. Dewi Sumbi nampak gembira dan senang karena dirinya yang berwujud ular berkepala manusia telah kembali berubah. Dia kini sudah menjadi muda dan cantik seperti Dewi Sumbi semula. Semua itu terjadi karena sudah merupakan perjanjiannya dengan orang yang bernama Nini itu. Dan Mas, biasanya kalau menjelang sore hari begini, kita sudah menjemput Nyai Dewi Sumbi. Tapi sekarang, Denmas selalu kesepian. Tapi kan Denmas gampang kalau mau cari penggantinya. Iya kan Denmas? Kalian pikir semudah itu? Kalian harus tahu, aku belum bisa melupakan Nyai.
Aku sangat mencintai dia. Sepertinya rumah Kang Mas Jaya Singgi itu sepi. Dia pasti tidak ada di rumah. Karena biasanya memang begitu. Dia sering pergi bersama Beduk dan Askom. Itu seperti Restu. Iya, dia tengah berada di kandang kudanya. Ini kesempatanku untuk mendekati dia. Pemuda itu tampan dan gagah. Sejak lama aku menaruh hati pada Restu. Tapi dia selalu menghindar. Aku akan dekati dia. Ayo Belang, makanlah yang banyak. Ayo. Sore ini aku tidak akan memandikanmu lagi, Belang. Karena siang tadi kau sudah 2 kali mandi. Nah, sekarang makanlah yang kenyang. Ayo makan. Makan yang banyak, Belang. Kau memang rajin, Restu. Kau Nyai Dewi Sumbi? Kenapa kau takut melihatku, Restu? Benarkah kau Nyai? Ya, memangnya kau lupa padaku? Hah? Aneh. Bukankah kau sudah mati? Aku sudah mati? Siapa yang mengatakan itu, Restu? Semua orang di desa ini sudah mengetahui kalau Nyai sudah mati dibunuh oleh Raga dan mayatnya hilang. Itu tidak benar, Restu. Kau bisa lihat sendiri. Aku masih tetap seperti yang kau lihat ini. Itu cuma fitnah. Ternyata dugaanku benar. Rupanya Nyai Dewi Sumbi masih hidup. Berarti Raga benar-benar tidak membunuhnya. Tapi Nyai Dewi Sumbi seperti ada perubahan. Dia nampak lebih cantik. Cantik sekali. Kenapa kau diam dan memandangi aku, Restu? Tidak. Tidak apa-apa, Restu. Aku malah senang kau memandangi diriku. Nyai, jadi selama ini kau kemana saja? Aku pergi ke desa lain. Maaf kalau aku tidak memberitahumu. Pergi ke desa lain? Tapi seharusnya kau bilang dengan Kang Mas Jaya Singgi. Lagi pula kau tidak memberitahuku. Itu kan tidak soal. Tidak, Restu. Aku tidak memiliki hubungan apa-apa lagi dengan Kang Mas Jaya Singgi. Kau perlu tahu bahwa hubunganku dengannya hanya biasa-biasa saja. Aku tidak lebih hanya sebagai teman. Kenapa perkataan Nyai jauh menyimpang? Bukankah kalian sudah lama hubungan dan akan merencanakan perkawinan? Restu, jangan lagi persoalkan itu. Restu, aku mencintaimu. Jangan, Nyai. Aku khawatir. Jangan, Nyai. Kenapa? Kau takut aku dekati? Tidak bolehkah aku berdekatan denganmu? Jangan, Nyai. Nanti Kang Mas akan tahu. Kau tidak perlu takut dengan dia, Restu. Kenapa takut? Dengan tiba-tiba, Dewi Sumbi memeluk diri Restu Singgih, sehingga membuat Restu Singgih menjadi kebingungan. Nyai, jangan peluk aku, Nyai. Tidak. Anda sudah mendengarkan serial Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Bagaimana nanti kalau ada yang melihat kita? Lepaskan, Nyai. Tidak ada yang Lepaskan, Nyai. Lepaskan, Nyai. Kang Mas Jaya Singgi datang, Nyai. Jangan, Nyai. Yang tengah bercanda sambil memberi makan kudanya itu, tiba-tiba ketenangannya telah dikejutkan dengan munculnya Dewi Sumbi di hadapannya. Restu Singgih benar-benar heran dan seperti tidak percaya pada apa yang dilihat di hadapannya. Karena dia tahu kalau Dewi Sumbi sebenarnya telah lama mati dan mayatnya menghilang. Sementara Dewi Sumbi sendiri nampaknya malah menjadi senang. Dia tidak mempersoalkan lagi tentang dirinya yang dikira mati. Namun yang ada pada pikirannya hanyalah rasa cintanya yang selama ini dipendam. Dan tanpa diduga-duga, Dewi Sumbi memeluk Restu Singgih, sehingga membuat Restu Singgih kebingungan. Dan pada saat itu pula,
datang sebuah dokar menghampirinya yang diketahui adalah Jail Singgi. Jangan Jail Singgi datang. Lepaskan ya Dewi Sumbi. Lepaskan pelukanmu ini. Lepaskan. Gagal. Hantu Denmas. Ada hantu. Hantu Denmas. Hantu Denmas. Apakah aku tidak salah melihat? Benarkah itu Nyai? Itu hantu Nyai. Hantu. Iya, itu hantu Denmas. Denmas. Kalian begitu saja ketakutan. Kalian bodoh. Itu bukan hantu. Ya. Benar. Ya, benar. Itu benar-benar Nyai Dewi Sumbi. Coba kalian lihat. Siapa yang bersamanya itu? Iya. Aduh. Den Restu. Benar, benar. Nyai bersama Den Restu. Sepertinya mereka akrab sekali. Seperti kata. Iya, Den. Aku jadi curiga. Bukankah kalian telah tahu bahwa Nyai telah lama mati dan mayatnya menghilang? Benar, Den Mas. Tapi kenapa tiba-tiba Nyai ada di tempat ini? Mungkin itu hantunya. Bukan. Bukan. Itu bukan hantu, tahu? Aku kini yakin Nyai sebenarnya tidak mati. Aku benar-benar curiga pada Restu. Jangan-jangan Nyai disembunyikan oleh Restu. Dan mereka sudah lama saling hubungan tanpa setahuku. Oh, pantas. Waktu kejadian itu, Restu tidak yakin kalau Nyai mati dibunuh oleh pemuda. Den Mas, bukankah itu Nyai yang asli, Den? Maksud saya, bukan rohnya yang gentayangan. Iya, Den Mas. Jangan-jangan memang rohnya. Kalian bodoh. Kalian taunya cuma makan dan tidur. Itu saja takut. Kalian tunggu di sini. Aku akan mendekati mereka. Jangan pergi. Tunggu. Jangan halangi aku. Nyingkirlah. Tunggu dulu. Janganlah tergesa-gesa kau pergi. Bukankah kau rindu padaku? Kita baru bertemu lagi. Bukankah aku sudah mati? Minggir, aku mau jalan. Nyai, tahan dulu. Kenapa sikapmu menjadi berubah begitu? Dan tatapan matamu begitu tajam. Dan rasanya kini kau membenciku. Ya, aku kini sudah berubah. Nyai. Apa kau sudah melupakan aku? Hubungan kita, Nyai? Kau yang melupakan aku. Kau mengira aku sudah mati, ya? Aku memang sudah mati. Biarkan aku pergi. Nyai, tunggu. Nyai. Aku masih setia menunggumu. Aku masih mencintaimu. Percayalah. Nyai, jangan tinggalkan aku. Percayalah. Aku masih mencintaimu. Aku tidak memiliki pikiran seperti yang kau kira. Sudahlah, aku mau pulang. Nyai, tunggu. Nyai, tunggu. Nyai pergi begitu saja. Dia sepertinya sudah membenci diriku. Banyak sekali perubahan pada dirinya. Setelah lama menghilang, aku jadi curiga. Ini pasti permainan Restu. Kang Mas, kenapa dengan Nyai Kang Mas? Kenapa dia pergi? Restu, kau jangan berpura-pura bodoh, Restu.
Aku curiga denganmu. Ini pasti permainanmu sendiri. Kang Mas, apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Kau pasti mengerti. Tapi kau pura-pura tidak mengerti. Karena semua itu adalah permainanmu. Kau bodohi aku. Lalu secara diam-diam, kau sudah lama saling berhubungan dengan Nyai. Kang Mas, aku semakin tidak mengerti yang Kang Mas maksudkan. Ya, karena kau takut diketahui aku. Lalu kau pura-pura bodoh padaku. Padahal sesungguhnya Nyai Sumbi itu tidak mati. Mayatnya pun tidak hilang. Tapi kau sembunyikan. Kang Mas, bukankah begitu? Dan kalian tanpa tahu berhubungan lama. Kang Mas, apa-apaan ini? Kang Mas boleh curiga begitu padaku. Tapi ketahuilah Kang Mas, aku sama sekali tidak melakukan hubungan apa-apa dengan Nyai. Dan aku tidak menyembunyikannya. Nyai muncul di tempat ini tanpa aku ketahui kedatangannya. Dan kebetulan aku sedang memberi makan kudaku. Aku sendiri masih banyak berpikir tentang Nyai. Ini benar, Kang Mas. Ini benar telah membuatku heran. Aneh. Terus, kau tidak bohong? Saya mengerti keadaan Kang Mas yang begitu mencintai Nyai. Tapi percayalah, untuk apa aku berbohong? Lagi pula aku tahu kalau Nyai itu calon istri Kang Mas yang segera akan menikah. Saya tidak membuat-buat permainan untuk mengelabui Kang Mas. Baiklah, Restu. Tapi kalau ternyata dugaanku itu benar, jangan harap kau masih bisa hidup, Restu. Padahal aku sendiri sedang kebingungan dan heran dengan kemunculan Nyai yang tiba-tiba itu. Restu, kau benar-benar tampan. Aku benar-benar tertarik dengan pemuda itu. Dia harus jadi milikku. Aku akan minta bantuan Nini untuk mendapatkan keterangan agar aku bisa membuat pemuda itu tergila-gila padaku. Dewi Sumbi lalu duduk bersila di atas ranjang tidur kamarnya itu. Kedua matanya dipejamkan. Mulutnya bergetar-getar bagikan orang membaca mantra. Dan Aku tahu maksudmu manggilku. Kau bodoh. Bodoh sekali, Dewi. Perkara untuk memikat pemuda manapun sebenarnya sudah ada pada kecantikanmu itu. Karena wujudmu itu adalah titisan anakku. Hanya kau tidak mengetahui caranya. Karena aku belum memberikannya dan menurunkan padamu. Ketahuilah, titisan Dewi Sumbi ke dirimu itu adalah wanita yang paling cantik. Dan rahasianya ada pada dirimu sendiri. Bagaimana, Nini? Aku benar-benar mencintai pemuda itu. Itu soal mudah. Ketahuilah bahwa di setiap ujung jari kaki anakku itu melekat sisik-sisik emas. Sisik-sisik emas itu adalah ajian susu pemikat bagi setiap laki-laki yang kau sukai. Ambillah salah satu dari sisik emas itu dan tempelkan di dahimu. Lalu, kau harus menyebutkan nama laki-laki yang kau sukai setiap kau bertemu dengan dia. Nini sudah pergi. Dia sudah memberi keterangan padaku. Ratu, kau akan jadi milikku. Bedok, apa benar Nyai Dewi Sumbi itu hidup lagi? Benar, Pak Badar. Hah?
Dia kemarin sore muncul di rumah Denmas Jail Singgih. Iya. Dan kemunculannya itu benar-benar membuat kami jadi heran. Aneh. Iya, ya. Oh, jadi kalau begitu, Raga itu tidak bersalah. Dan tuduhan itu hanya fitnah. Rupanya, Nyai Dewi Sumbi tidak dibunuhnya oleh Raga. Oh, itu belum dapat dijadikan jaminan, Pak Badar. Soalnya, Denmas Jail Singgih sedang menyelidiki persoalan itu. Iya, Pak Badar. Iya. Dan anak gila itu tetap harus dihukum kalau dia sudah ditemukan. Iya, Pak Badar. Kalau nyata dia tidak membunuh Nyai? Itu kan belum pasti, Pak Badar. Bagaimana belum pasti, ya? Kalian sudah melihat sendiri kalau Nyai Dewi Sumbi itu tidak mati. Tapi itu hanya baru tahu kemunculannya. Persoalan sebenarnya kan kita belum tahu. Pokoknya, si Raga harus tetap dihukum. Kalau perlu diusir dari desa ini. Ya. Tapi kan anak itu memang tidak ada. Lagi pula, Raga tidak mungkin akan kembali lagi ke desa ini. Kang Mas, belakangan ini aku sering melihat Kang Mas murung sendiri. Apakah Kang Mas ada persoalan? Ya, barangkali saya bisa membantu. Kau tidak mungkin bisa membantuku, karena nampaknya dia sudah membenciku. Aku mengerti. Kalau begitu, Kang Mas mempersoalkan Nyai. Ya. Dia sudah banyak berubah. Sikapnya sudah nampak membenciku. Ya. Tapi alasan yang jelas, aku tidak tahu pasti. Itu tidak mungkin, Kang Mas. Bukankah Kang Mas dan Nyai sudah merencanakan akan menikah dengan Nyai? Iya. Tapi entahlah. Dia sendiri sejak pertemuan kemarin malah menghindar. Bahkan seperti marah padaku. Iya. Sebenarnya, aku juga tidak mengerti, Kang Mas. Kemunculan Nyai itu sangat aneh. Setelah sekian lama menghilang, tiba-tiba datang. Dan sikapnya banyak perubahan. Dia bilang, dia baru pergi ke desa lain. Iya. Aku juga tidak habis pikir. Sudahlah, Kang Mas. Jangan terlalu dipikirkan. Saya percaya, Kang Mas pasti akan seperti biasa lagi dengan Nyai. Itu memang yang aku harapkan, Restu. Tapi kenapa pikiranku selalu berkata tidak mungkin? Kang Mas terlalu terbawa perasaan. Bukankah Kang Mas baru bertemu lagi dengan Nyai? Mungkin saja Nyai pikirannya waktu itu sedang kalut, Kang Mas. Barangkali begitu. Sementara itu, di suatu jalan yang menuju ke desa Pleret, nampak seorang gadis cantik tengah menunggangi kuda memasuki desa itu. Bedok, coba lihat siapa yang datang itu. Seorang gadis menunggangi kuda. Iya, gadis itu sepertinya akan menuju ke tempat ini. Askop, lihat gadis itu. Wah, dia berhenti di depan warung itu. Lihatlah. Cantik sekali gadis itu. Siapa ya dia? Iya. Anda sudah Aku mendengarkan juga baru serial melihatnya. Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Mungkin warung itu yang dimaksud orang yang aku tanya di pasar itu. Ya, kebetulan warung itu sepi. Hanya ada 2 orang laki-laki. Selamat siang. Selamat siang, Nyai. Apa ada yang bisa saya bantu, Nyai? Saya ingin singgah di warung ini. Sekedar mengisi perut saya yang sudah lapar. Oh, silahkan, Nyai. Mari, silahkan. Panggil saja saya Pak Badar. Saya pemilik warung ini. Terima kasih, Pak Badar. Selamat siang, Nyai. Selamat siang. Maaf,
Sepertinya Nyai orang baru. Maksud saya, baru datang di desa ini? Benar. Saudara siapa? Saya. Nama saya Bedok. Dan ini teman saya. Nama saya Askom. Sepertinya Nyai habis menempuh perjalanan jauh. Iya. Iya. Saya tengah dalam perjalanan menuju ke suatu tempat yang sedang saya cari. Begitu. Jauhkah tempat yang akan Nyai tuju itu? Entahlah. Saya sendiri belum mengetahuinya. Tapi yang jelas, bahwa saya akan... Gunung Kidul? Oh, mau apa Nyai ke tempat itu? Perlukah kalian mengetahuinya? Perlu, Nyai, perlu. Karena, ketahuilah, Nyai, tempat itu sangat berbahaya dan menakutkan. Apalagi bagi seorang gadis seperti Nyai ini. Oh ya? Apa kalian tahu tempat itu? Apakah tempat itu masih jauh dari sini? Oh, jauh sekali. Memakan waktu yang cukup lama. Apa keperluan Nyai ke sana? Mencari kuburan. Kuburan siapa itu? Leluhurku. Bedok, gadis itu benar-benar cantik sekali. Iya, bahkan kecantikannya melebihi Nyai Dewi Sumbi. Dan lebih muda gadis itu. Iya, bagaimana kalau kita beritahu Denmas? Dia pasti senang melihatnya. Iya, ayo, mari. Nyai, kami ingin mohon diri. Benar, Nyai. Kami permisi. Iya, silakan. Ini hidangannya, Nyai. Iya. Pak Badar, mereka tadi siapa? Oh, mereka pembantunya Den Jail Singgi. Siapa Den Jail Singgi itu? Dia adalah orang yang berpengaruh dan dihormati oleh penduduk desa ini. Papa belum tahu siapa namamu. Namaku Nilam Cahya. Panggil saja aku Nilam. Nilam Cahya atau Nilam. Bagus sekali nama itu. Pak Badar, ini desa apa namanya? Ini desa Kidul Selatan, Nilam. Tadi Papa dengar, apa benar kau akan ke Gunung Kidul? Iya. Sebaiknya kau batalkan saja niatmu itu. Begitu berbahayakah tempat itu, Pak? Dan sepertinya penduduk desa ini sudah mengetahui akan keadaan tempat itu. Ya, penduduk desa Kidul Selatan takut akan gunung yang berbahaya dan menyeramkan itu. Dan sejak dulu, tidak pernah ada yang berani datang ke sana. Daerah itu banyak dihuni oleh siluman, terutama siluman ular. Siluman ular? Ya, siluman ular berkepala manusia yang saat ini sudah muncul di desa ini. Siluman ular berkepala manusia. Menakutkan sekali kedengarannya. Ya, bahkan berbahaya untuk seorang gadis. Berbahaya bagaimana, Pak Badar? Ular siluman berkepala manusia itu muncul hanya untuk mencari korbannya. Ya, korbannya itu gadis-gadis. Begitu. Ya. Tapi entah kapan kemunculannya belum bisa dipastikan. Jadi siluman ular itu bisa muncul setiap saat? Ya, entahlah. Mungkin juga begitu. Menakutkan sekali ya, Pak? Ya, begitulah. Askom, ayo turun. Kita sudah sampai. Bedok, apa Denmas itu ada ya? Pasti ada. Ayo kita turun. Selamat siang, Denmas. Denmas sepertinya sedang melamun. Kalian, ada apa? Tidak, Denmas. Kami hanya ingin menghibur Denmas. Karena kelihatannya Denmas sedang murung. Benar, Denmas. Apakah ada persoalan yang sedang Denmas pikirkan? Kami melihat Denmas sangat iba sekali. Iya, Denmas. Ya. Aku punya masalah yang aku sendiri tidak mengerti. Ya, kalian mungkin tahu tentang pertemuanku tempo hari dengan Nyai Dewi Sumbi. Iya, dan Nyai kelihatannya marah dan membenci Denmas. Ya, itu masalahnya. Sejak lama dia menghilang.
Banyak sekali perubahan pada sikapnya. Dia seperti ingin menjauhi aku. Dia sudah membenciku tanpa sebab yang pasti. Dia menyangka aku melupakannya. Tapi justru aku masih setia menunggunya dan mencintainya. Repot itu, Den Mas. Aneh juga ya. Kenapa sih Nyai jadi bersikap begitu? Ada yang lebih aneh dan membuatku tidak habis pikir. Kemunculannya yang tiba-tiba itu. Bukankah kita semua tahu kalau dia itu mati dibunuh dan mayatnya menghilang? Iya, Den Mas. Aneh juga itu. Ya, aneh. Aku juga curiga dengan semua itu. Tapi Den Mas, sudahlah. Jangan dipikirkan kalau memang benar Nyai akan menjauhi dan membenci Den Mas. Bukankah Den Mas mudah mencari gantinya? Kan masih banyak gadis yang lebih cantik, Den. Seperti gadis yang baru datang ke desa kita ini. Iya, benar Den Mas. Waduh, gadis itu luar biasa cantiknya. Tunggu. Siapa gadis itu? Kami belum mengenalnya, Den. Tapi gadis itu kini ada di warung Pak Badar. Benar, Den Mas, benar. Den Mas pasti senang melihatnya. Kalau begitu, ayo kita lihat ke sana. Pak, tolong airnya ditambah. Oh, iya. Sebentar. Hei, itu mereka yang tadi, Pak. Mereka datang lagi. Tapi kini mereka bertiga. Siapa yang satunya itu? Selamat siang, Nyai. Selamat siang. Cantik sekali gadis itu. Benar juga apa yang dikatakan Bedok dan Askong. Oh, ada Den Jahil Singgi. Mari silahkan duduk, Den. Terima kasih, Pak Badar. Ini airnya, Nak Nilam. Iya. Selamat siang, Nyai. Selamat bertemu dengan saya. Kenalkan? Nyai, ini Den Mas Jahil Singgi. Den Mas adalah orang yang dikenal dan dihormati di desa ini. Benar, Nyai. Oh, begitu. Nyai. Siapa nama Nyai? Nama saya Nilam Cahya. Panggil saja aku Nilam. Oh, namanya Nilam. Namanya Nilam. Nama yang bagus. Sesuai dengan orangnya. Kurasa tidak ada yang istimewa. Oh, sungguh Nilam. Aku tidak main-main. Kau memang cantik. Aku tidak suka pujian seperti itu. Maaf. Maafkan saya kalau kau tidak suka dengan pujianku tadi. Ya, tapi terus terang. Aku berkata yang sesungguhnya. Tak apa, kalau sebatas yang wajar. Bukankah kecantikan itu relatif sifatnya? Atau barangkali kau biasa merayu wanita begitu? Tidak Nilam. Oh ya, apa kau orang baru di desa ini? Iya, aku tengah dalam perjalanan. Desa ini sepertinya ramai sekali. Aku menyukai desa ini. Iya, desa ini desa terpencil di antara desa-desa lainnya yang ada di wilayah Linggarjati Arum, sekitar kaki Gunung Cermai. Oh, apa kau sudah keliling? Hanya lewat-lewat saja, melihat keadaan pasar yang cukup ramai. Begitulah, karena pasar itu letaknya di induk kampung. Hampir setiap hari pasar itu tidak pernah sepi. Oh ya, apakah di desa ini ada tempat penginapan? Desa ini tidak memiliki tempat seperti itu. Tapi jika kau mau, aku lebih senang kalau kau menginap di rumahku. Iya, Nilam. Sebaiknya kau istirahat saja untuk sementara di rumah Den Mas. Oh ya, menurut kedua pembantuku, kau akan menuju ke Gunung Cermai? Iya, benar. Masih jauhkah tempat itu? Oh, jauh sekali. Memakan waktu cukup lama. Oh, jadi masih jauh? Iya, tempat itu cukup berbahaya. Apalagi untuk seorang gadis sepertimu. Iya. Nilam, kalau memang kau bersedia, sebaiknya kau nginap saja di rumahku. Sementara kau menunda perjalananmu itu. Benar, Nilam. Kau bisa istirahat untuk mempersiapkan lagi perjalananmu itu. Besok kau bisa melanjutkan perjalananmu. Iya.
Benar, Nilam. Daripada harus nginap di tempat lain, kan bayar. Atau kalau kau akan melanjutkan perjalananmu itu, kau bisa kemalaman di perjalanan. Itu kan bahaya. Dan susah sendiri jadinya nanti. Benar apa yang dikatakan kedua pembantuku itu. Bagaimana? Tapi kalian akan merepotkan aku saja. Kami sudah biasa. Ya, apalagi kami harus menerima tamu agung. Jangan berkata seperti itu. Maaf. Bagaimana? Bagaimana ya? Aku sepertinya curiga dengan ajakan mereka. Bagaimana, Nilam? Atau kau mungkin curiga padaku? Percayalah, aku bukan orang jahat yang perlu kau curigai. Semua orang di desa ini sudah mengenalku. Ya, baiklah. Sepertinya aku tidak bisa menolak tawaran baikmu itu. Kalau begitu, mari kita ke rumahku sekarang. Pak Badar, ini uang pembayaran Nilam. Tidak usah, biar aku yang bayar. Aku ada uang. Tidak, Nilam. Aku sudah biasa dengan semua ini. Bukankah ini semua kewajibanku menolong orang yang sekarang kesulitan? Mari kita berangkat. Nilam Cahya seperti tidak bisa menolak tawaran baik Jail Singgih. Meskipun dia menaruh rasa curiga, namun akhirnya dia ikut ke rumah Jail Singgih. Bagaimanakah selanjutnya? Apakah tawaran baik Jail Singgih pada Nilam Cahya itu benar-benar ingin menolongnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet. Sampai jumpa.